Dari kawasan Meskal Gov 91,8 MCP FM Semangat Pagi. Masih bersama saya Dulski dan sekarang di CBU Curhat Bersama Ustadz untuk hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Oh ya, ternyata sekarang yang hadir, tadi saya salah nyebut Pak Ustadz. Ternyata yang hadir adalah Pak Ustadz Ahmad Ubaidillah nih dari YMP Pamafnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya masuk ya? Masuk aman. Saya tidak terdengar. Masa sih? Iya. Coba bentar. Oke. Ganti pakai ini Pak Ustadz. Baik. Bismillah. Ada? Tes. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada di situ ya? Alhamdulillah ada. Iya kan. Baik Ustadz. Bentar ini saya mau nyiapin apa namanya. Mana sih? Untuk tema malam. Sore harinya aku masuk ke malam. Gak fokus nih udah nih. Kita mau ngomongin apa nih Pak Ustadz? Insya Allah kita akan pilih tema yang lagi rame juga ya di tengah masyarakat tentang kesehatan mental. Oh iya benar. Ini kemarin saya baca di artikel ini menempati urutan pertama nih. Oh ya, di mana itu Pak? Ada di studi saya kemarin baca, pokoknya di berita kesehatan itu kesehatan mental itu menempati urutan pertama dibandingkan penyakit jantung dan bla 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 di bawahnya. Dia menempati urutan pertama. Iya, makanya menarik ya dibahas ya. Baik. Tapi sebelumnya kita doa dulu Pak Ustadz. Baik, insya Allah kita akan pimpin doa di sini, terutama di sore hari Jumat yang diharapkan menjadi waktu dikabulkannya doa. Amin. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dan penjelasan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud kemungkinan besar adalah Jumat sore hari. Baik. Maka mari kita perbanyak doa di waktu-waktu ini. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kaifa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, permudahlah urusan-urusan kami. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah, kami memohon kepadamu bantuan untuk mengurus segala sesuatu. Jangan engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walaupun sekejap mata. Engkaulah yang maha mengatur segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Ustadz. Ini kesehatan mental ini kan menjadi menjadi satu dari sederet masalah kesehatan yang paling disoroti oleh banyak orang di belahan dunia nih. Ini kita bicara dunia secara umum Pak Ustadz. Dan ini merupakan temuan dalam survei Ipsos Global yang bertajuk Health Service Monitor 2023. Nah ini riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% responden dari 31 negara di dunia menilai bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan. Nah, kita itu secara umum. Iya. Kita berbicara secara agama, Pak Ustadz. Betul. Namanya kesehatan mental, walaupun sebanyak apapun obat dia minum, tapi masalah utamanya nggak hilang, sakit mentalnya masih ada pasti. Dan sakit mental nggak harus itu sakit jiwa atau gila ya, tapi salah satunya seperti depresi, banyak pikiran, ya, stres, dan seterusnya. Yang tidak bisa menangani ini pun bahkan negara-negara maju, seperti Amerika, negara Barat, Eropa, atau Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea. Mereka nggak bisa menanganinya ya. Dan ternyata problem tersebut sudah banyak solusinya disebutkan di dalam ajaran Islam.
Nah, kita mungkin bahas sedikit satu buah hadis yang ini akan membuka mata kita dengan jelas problem utama dari masalah mental. Oke. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tujuan ambisi utamanya itu dunia, maka niscaya Allah akan pecah belah, cerai-beraikan urusan dia." Jadi dia bangun pagi, tujuannya langsung dunia, Pak. Udah pikirannya dunia, dunia, dunia. Bangun pagi yang ingat urusan dunianya. Maka Allah hancurkan urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kata Rasul, dijadikan kemiskinan ada di depan matanya. Udah digaji sekian, Pak. 10, 20 juta. Nggak cukup di matanya, Pak. Kurang. Nah, rasa fakir. Fakir itu dalam bahasa Arab artinya kurang tadi. Walaupun duitnya banyak, tapi rasa kurang terus muncul di depan mata dia. Kata Rasul, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dia nggak dapat dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Tapi ambisinya terus seperti itu. Udah Allah takdirkan dapatnya sebulan dapat segini, udah segitu aja, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Maka kemudian Rasul mengatakan, adapun barang siapa yang dia itu ambisi utamanya adalah akhirat. Maka kata Rasul, Allah kumpulkan urusan-urusannya, diatur langsung sama Allah. Ada sulit apa, Allah bantu. Ada urusan apa, Allah atur, Allah urus. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, lalu kata Rasul SAW di sini, kekayaannya diletakkan di dalam hatinya. Jadi mungkin gajinya kecil, Pak. Mungkin sebulan UMR di bawah UMR gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi hidupnya tenang, nyantai. Nggak ada kesakitan mental. Karena Allah letakkan rasa kaya di hatinya. Kaya maksudnya nggak fakir tadi itu ya. Fakir ini jadi masalah kaya dan fakir. Dalam ajaran Islam bukan dilihat dari jumlah hartanya. Tapi dari jiwanya dia. Apakah dia haus terus-menerus kepada dunia. Atau dia merasa tidak perlu kepada dunia. Merasa aman gitu ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan orang yang tujuannya akhirat, maka dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ngikut sama dia. Ini ibarat kalau kata para ulama seperti gini, Pak. Seperti bayangan. Bayangan. Nah, jadi kalau akhirat itu bagaikan sumber cahaya, dunia bagaikan bayangannya. Kita ngejar bayangan nggak nyampe-nyampe, Pak. Nggak bakal kekejar. Tapi dia ngikutin terus. Iya, nggak bakal kita kejar, kita nggak bakal nyampe ke bayangan tadi. Tapi kalau kita menuju ke arah cahaya tadi, bayangannya ikut kita. Jadi kayak gitu. Saya lihat problem masalah semua kesehatan mental adalah urusan dunia. Betul ya, Pak ya? Baik, ini dulu dasarnya mungkin kira-kira. Nanti kita lanjut ke sesi yang kedua, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Baik, Sobat MCV, nanti kita lanjut di sesi yang kedua masih ngomongin tentang kesehatan mental bersama Ustadz Ahmad Ubaidillah. 91,8 MCV masih bersama Ustadz Ahmad Ubaidillah dan kita masih ngomongin tentang kesehatan mental. Pak Ustadz lanjut nih, ini dan kesehatan mental ini kan sangat rentan sekali, Pak Ustadz ya. Iya. Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan orang akhirnya itu tadi bisa depresi, dari depresi akhirnya bisa ada istilah gandir, mungkin pernah dengar istilah gandir? Apa itu, Pak? Gantung diri. Gantung diri. Yang kemarin ramai di medsos, anak sekolah terjun dari lantai 4 sekolahnya gitu kan. Terus apalah segala macam. Nah ini kita kan konteksnya sekarang kita sedang bekerja nih Pak Ustadz. Ini kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan kita yang kerja di site ini bisa terkena kesehatan mental? Iya, betul. Tadi sempat saya bahas akar masalahnya ya. Akar masalah dari depresi adalah cinta dunia. Cinta dunia berlebihan. Padahal Al-Quran disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, kalian lebih mendahulukan urusan dunia, padahal urusan akhirat itu lebih kekal abadi dan lebih baik. Gak bisa dibandingkan. Isinya akhirat dengan isinya dunia jelas dimensinya berbeda. Namanya sama-sama sungai, tapi sungainya beda. Namanya sama-sama pohon, tapi pohon akhirat dengan pohon dunia beda.
Makanya ketika kita tahu, oh ada janji yang besar di sana, apapun musibah yang kena kita sekarang, Allah janji gantikan dengan yang lebih baik nanti di akhirat. Ini konsep mindset dulu yang perlu ditata rapi bagi teman-teman ya. Karena orang depresi pasti karena kehilangan. Rata-rata karena kehilangan ya Pak ya. Ya. Apapun bentuk kehilangannya, kehilangan orang, kehilangan harta, kehilangan jabatan, semuanya bentuknya kehilangan. Dan semua kehilangan tadi rata-rata dunia. Nggak ada orang depresi karena dia kehilangan hafalan Qur'annya. Ya, Jarang banget lah ya. Atau dia depresi karena kehilangan 2 rakaat sholat subuh. Aduh, saya tadi nggak sholat subuh. Nah, berarti problem utamanya bukan sekedar kehilangan, tapi dia cintanya terlalu lebih ke dunia. Pas dia kehilangan, depresi lah dia. Nah, ini akar masalahnya dulu. Kedua, lebih mengerucut lagi nih ya Pak ya. Karena tadi adalah masalah dunia, cinta dunianya. Kedua, ketika dia sudah cinta dunia, suatu saat cintanya tadi bertepuk sebelah tangan. Alias, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya, kalau bahasa kerennya adalah zong gitu. Iya, zong gitu ya. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dia berharapnya pingin A, dapatnya B. Bagi dia dianggap sebagai takdir yang buruk. Sedangkan Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang sahih disebutkan Allah menuliskan catatan takdir atau memerintahkan al-qalam, pena, untuk mencatat seluruh takdir makhluk hidup 50.000 tahun sebelum penciptaan. Sudah dituliskan semuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah tahu sebelum kita melakukan sesuatu. Misal saya di sini apa ya, mengangkat botol. Allah sudah tahu 50.000 tahun sebelum penciptaan segala sesuatu bahwa saya akan mengangkat botol saat ini. Bahwa saya akan minum saat ini. Itu Allah sudah tahu. Saya mau milih A atau milih B. Jadi semuanya terjadi di atas takdir Allah, dan semua takdir Allah, perbuatan Allah di situ pasti baik. Nggak mungkin buruk. Berarti tidak ada istilah takdir yang buruk, itu nggak ada. Istilah takdir yang buruk adalah dari sudut pandang manusianya. Ya. Bagi manusia dianggap buruk kan? Karena kita selalu berpikirnya, wah nggak adil nih, saya kok buruk terus gitu. Sedangkan saya lihat orang lain, tetangga sebelah, tetangga kanan kiri kayaknya hidup enak gitu. Itu nanti kita bahas juga tuh, masalah melihat ke orang lain ya, gimana rumput tetangga ini selalu lebih hijau ya. Nah, jadi memang konsepnya dalam Islam, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dalam doa iftitah, doa ketika kita awal sholat sebelum Al-Fatihah, ada bacaan yang berbunyi, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan seluruhnya berada pada tanganmu ya Allah. Sedangkan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Jadi keburukan apapun sebenarnya salah kita sendiri, salah manusia sendiri. Nah, tapi kalau sudah Allah tetapkan, gimana Ustadz tentang masalah takdir ini? Ilmu kita itu di bawahnya ilmu Allah jauh sekali, Pak. Allah lebih tahu apa yang lebih baik buat kita. Mungkin bagi kita A ini bagus, Allah pilihkan yang lebih bagus daripada itu, tapi nggak ketahuan sekarang. Nah, ini yang dibahas di dalam Al-Quran ya. Ketika Allah memerintahkan untuk berperang, maka Allah menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi ternyata yang kamu benci itu lebih baik buatmu. Dan Allah sebutkan lagi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta sesuatu, tapi ternyata itu buruk dan bahaya buat kamu. Berarti yang paling tahu tentang segala urusan ini, Allah lebih tahu tentang urusan saya daripada saya sendiri. Jadi kalau misalnya dapat musibah nih ya Pak ya, ketika lagi kerja di tambang, qadarullah, Allah takdirkan ternyata terjadi sebuah insiden. Entah mengenai kita, atau mengenai keluarga kita, atau teman kita. Maka kita sandarkan semua ini kepada Allah. Kita ucapkan dalam hadis, qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah berkehendak atas ini dan Allah telah membuatnya terjadi. Kita lepaskan gitu ya. Atau ketika kita dalam itu menganggapnya sebagai musibah, kita biasa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah. Benda ini miliknya Allah. Nyawa ini miliknya Allah. Semua harta ini milik Allah. Suatu saat Allah cabut, ya sudah, saya pasrah karena kami akan kembali kepada Allah. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita renungi, maka tidak lagi ada namanya depresi. Memang berat, Pak. Ya. Tapi konsepnya seperti itu ya. Menerima kenyataan itu emang sangat berat. Iya.
Betul sekali, sangat luar biasa berat. Nanti mungkin kita bahas misalnya ya, kaitannya dengan di tambang ini kan jauh dari anak keluarga, ya Iya. Pak ya, jauh dari istri. Pasti ada rasa khawatir, jangan-jangan istri saya bermain dengan cowok lain, jangan-jangan anak saya melakukan hal-hal yang pikiran-pikiran ini, overthinking ini ya Pak ya, zaman sekarang sebut. Ini teman-teman sekalian, memang perlu kita usaha menjaga keluarga tadi. Kita pantau, kita kontrol, kita ajarkan agama yang benar. Agar suatu saat kita pergi ke tempat kerja, mereka melakukan hal-hal tadi sesuai dengan jalannya agama gitu ya Pak ya. Eh, ini sekarang ada Pak ya, lagi tren kemarin-kemarin itu namanya stoikisme, ya Pak ya. Jadi gaya hidup stoik. Iya. Alias kalau ada kejadian apa, udahlah bersyukur aja. Apapun Iya. yang terjadi udah bersyukur aja. Ya, lagi tren sekarang. Padahal kan di Islam sudah diajarkan sebenarnya. Stoikisme ini kan dari Yunani. Kalau kita lihat di Islam sudah sangat jelas aturan seperti ini memang. Contohnya mungkin saya akan beri contoh sedikit Pak ya sebagai tambahan ini ya. Kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah perempuan ya. Di masa Rasulullah SAW. Suatu saat beliau berkata, Rasulullah berkata, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia ucapkan doa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Wakhluf li khairam minha. Gantikan untukku ya Allah atas musibah tadi dengan ganti yang lebih baik. Kehilangan pasangan hidup, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Kehilangan anak, Allah ganti yang lebih baik. Jabatan, harta, dan seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan orang kalau berdoa dengan doa ini, saat dia terkena musibah, Allah pasti ganti buat dia dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah bukan hanya menyampaikan cerita ini, tapi Ummu Salamah juga cerita pengalamannya. Jadi suatu saat suaminya Ummu Salamah meninggal. Maka kemudian dia bilang, aduh aku nggak nemu ada cowok lain yang lebih baik daripada suamiku yang ini. Maka dia ada rasa sedih pasti. Akhirnya dia berdoa dengan doa Rasul tadi, dipraktekkan, ternyata Allah ganti suaminya dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kemudian menikah dengan Ummu Salamah. Yang Rasulullah lebih baik daripada suaminya. Baik, Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi Pak Ustadz. Insya Allah. Di sesi berikutnya tadi itu ya, di saat iri melihat orang sekitar. Boleh kita bahas di Insya Allah sesi selanjutnya. Baik, Sobat MGV masih di CBU Curah Bersama Ustadz dan masih bersama Ustadz Ahmad Zubaidillah. 91,8 MGV FM, Pak Ustadz melanjutkan obrolan tentang kesehatan mental. Tadi kan sempat diulas ada iri kepada orang lain gitu kan, apa bisa menyebabkan kesehatan mental terganggu. Nah sebelum ke itu Pak Ustadz, ini ada yang nanya dulu nih Pak Ustadz. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang berlebihan? Mungkin ada rasa bersalah kepada orang lain, apakah dengan keluarga, dengan teman, atau gimana Pak Ustadz? Iya, kalau seperti itu ya. Jadi dia khawatir berlebih, tadi sempat kita bahas, itu belum sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Pikirkan kalau itu masalah akhirat, pikirkan untuk yang kedepannya. Oh ya ini nanti buat pahala saya tabung buat akhirat. Nah itu kita pikirkan. Tapi kalau untuk urusan dunia, lakukan yang hari ini, tidak usah terlalu pikirkan yang akan datang, sebab takdirnya sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Ini penting dulu untuk masalah overthinking ini ya Pak ya. Kemudian tadi sempat bertanya ini hal yang lain, yaitu tentang apa tadi namanya? Dia itu masih ada rasa gelisah katanya Pak ya. Gelisah karena pernah berbuat salah ke orang lain, akhirnya kepikiran terus, nggak tenang lah dia ya. Maka ini termasuk jenis dosa yang taubatnya adalah bukan sekedar taubat kepada Allah, tetapi kaitannya dengan hak sesama makhluk. Berarti harus dituntaskan dulu, bila ada hak yang Anda ambil dari orang tersebut, harus dikembalikan haknya. Baik itu harta ataupun yang lain. Kalau ternyata bukan urusan harta atau hak sesama manusia, tetapi adalah urusan kehormatan,
dengan mencela, menghina, memukul. Nah, hal-hal seperti ini butuh ridha dan maaf dari orang tersebut. Kalau dia masih hidup. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tadi, biar tidak ada lagi rasa Penyesalan. bersalahnya Bersalah. tadi ya. Dan dia harus benar-benar sungguh-sungguh minta maaf. Insya Allah, orang tadi pasti akan memaafkan. Nggak mungkin tidak. Ini dulu penting diperhatikan baik-baik. Tapi jangan menganggap sesuatu sebagai dosa, padahal dia bukan dosa. Maksudnya gini, ada yang merasa bersalah misalnya karena masalah pacaran, Pak. Jadi pacarannya sendiri udah dosa gitu ya. Iya. Terus dia memutuskan orang tadi, udah putus aja. Terus dia anggap itu sebagai dosa kepada Pasangannya. calonnya. Padahal dosanya itu ya di pacarannya itu, bukan di pemutusannya itu. Nah, ini jangan sampai salah konsep nih di masalah dosa yang dimaksud apa dulu nih. Karena saya sering dapati orang kayak merasa bersalah dengan memutus pacarnya. Iya. Istilahnya memutuskan tali silaturahmi gitu lah. Iya, dianggapnya gitu ya. Padahal kan pacaran itu bukan hubungan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, ini penting dulu, diluruskan dulu. Saya pesankan kalau dosa dengan sesama makhluk dituntaskan sampai tuntas, insya Allah setelah itu tidak ada lagi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Dan jangan sampai kepikiran terus. Iya, jangan Ya sampai sudah, kepikiran misalnya terus. sudah minta maaf sudah. Sudah berusaha sampai semaksimal Iya. mungkin, orangnya masih keras kepala nih, nggak mau maafin ya. Sudah urusan dia dengan Allah. Iya. Yang penting kita udah berusaha. Baik, untuk yang tadi bahas masalah, biasanya juga depresi bukan karena kekurangan ya, tapi karena tamak. Lihat orang lain dapat lebih, kita pingin gitu ya Pak ya. Atau kita kerjanya sama dia Pak ya, tapi gajinya dia kok lebih besar. Nah, itu kadang iri. Dan seterusnya. Baik, bagaimana anjuran Islam tentang hal tersebut? Saya akan menukil sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku kepada 7 perkara. Salah satunya adalah melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ini mungkin berat sekali ya Pak ya. Tapi teman-teman sekalian, misal saya beri contoh sederhana saja Pak. Sandal kita hilang misalnya ya. Bagus, mahal, banyak kenangannya ya. Dikasih lagi itu. Dikasih lagi misalnya ya. Kenangannya banyak. Aduh, hilang. Maka di situ coba kita lihat ke orang yang bahkan bukan masalah sandal, kaki aja nggak punya Pak. Pas kita lihat, oh ini orang nggak punya kaki. Kita terenyuh langsung hati. Makanya dianjurkan seorang muslim banyak mengunjungi orang yang sakit. Kita lagi dengki-dengkinya sama orang, yuk coba datang ke rumah sakit. Lihat di situ, banyak orang yang berada di bawah kita. Pergi ke tempat orang-orang miskin, di kampung-kampung misalnya, atau di tempat-tempat yang kurang ininya ya Pak ya, kehidupan ekonominya. Pasti di situ terenyuh hati kita ya. Alhamdulillah ternyata gaji saya lebih tinggi dari mereka. Ya kalau Anda lihatnya ke yang jabatannya di atas-atas Anda, nggak akan habis tuh dunia. Makanya para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri, contohnya ya, beliau mengatakan, kalau engkau melihat orang lebih hebat dari kamu dalam masalah dunia, maka kata beliau apa solusinya? Saingi dia dan lebihi dia di masalah akhirat. Oke, dia gajinya 20 juta, saya cuma 10 juta misalnya. Saya boleh kalah dalam masalah gaji di dunia, tapi saya akan kalahkan dia nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi buat motivasi Pak. Motivasi malah ya Pak ya. Karena gaji, semakin besar gaji malah semakin rumit auditnya nanti dihisab sebenarnya ya Pak ya. Dihitung semua. Nanti di hari kiamat semuanya dihitung, kuota kita, uang kita dipakai buat apa aja, semuanya dirinci. Nggak ada 1 rupiah pun kecuali pasti dihisab. Makanya saya pernah mendengar ada sebuah kisah orang yang tidak punya apa-apa, si anaknya bertanya kepada orang tuanya gitu kan, kenapa saya nggak seperti teman-teman yang lain itu kan punya sepeda, punya sepatu bagus segala macam. Terus orang tua mengatakan justru dengan kita seperti ini, kelak nanti di akhirat sana kita nggak banyak ribet diurusin nanya itu gitu. Oh, ya, betul. Semakin lebih mudah dia hisabnya. Bahkan bukan terkadang lagi banyak orang hartanya dikasih banyak,
malah lebih mudah terjerumus ke maksiat. Iya. Sedangkan mereka yang hidupnya gitu-gitu aja Pak, malah Allah persempit dia jalan ke maksiat. Iya. Habis Semakin sulit. mikirnya kan maksiat itu kan harus punya modal, Ustaz. Iya, maksiat harus bayar mahal ya. Ayo, gimana mau maksiat orang modalnya nggak punya, lah minta terus, minta dibayarin terus kan nggak mungkin, akhirnya itu tadi, jadi Iya. makin susah untuk berbuat. Iya, ternyata itulah konsep tadi, apa yang kita benci, ternyata itu lebih baik bagi kita. Dan apa yang kita sukai belum tentu itu lebih baik bagi kita. Oleh karenanya ada hadis Rasul SAW yang sama dengan yang tadi ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau seseorang dari kalian, kata Rasul, melihat ada orang yang lebih banyak hartanya atau lebih bagus tampangnya, Pak, fisiknya lebih bagus. Apa kata Rasul? Hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawah itu, di bawahnya dia. Jangan ke atasnya dia. Ini semoga bisa menjadi gambaran pertama dulu. Jadi lihatnya ke yang bawah bukan ke yang atas dalam masalah dunia. Kalau masalah akhirat enggak ya Pak ya? Ya, harus. Masalah akhirat lihat ke yang atas. Betul. Dan makanya kalau ada soft di depannya kosong, jangan nyuruh orang lain, kita yang maju gitu ya. Contohnya begitu. Nah, ini juga teman-teman juga salah konsepsi biasanya Pak tentang konsep rezeki. Dianggap rezeki itu uang aja gitu ya. Betul. Nah, ini juga salah konsep. Rezeki itu ya uang aja. Padahal rezeki itu enggak terbatas di uang. Betul. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia memberikan kalian apapun yang kalian mohon. Doa apapun Allah berikan. Kemudian Allah sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Betul. Jadi nggak mungkin kita hitung satu persatu. Bahkan sekarang ada yang namanya kriminal jual beli organ tubuh manusia. Iya tuh, aduh, sudah dihargain tuh. Dihargain tuh. Ini mata berapa, jantung berapa, paru-paru berapa. Makanya teman-teman sekalian, banyak orang yang kaya-kaya pun penyakitnya ya macam-macam ya Pak ya. Duitnya banyak tapi nggak bisa makan gula, sama aja. Baik, nanti kita lanjut ke sesi terakhir ya Mas Ustaz ya. Iya, insyaallah sesi terakhir. Baik, Sobat MJV masih di CBU, masih bersama Ustadz Ahmad Ubadillah di sore hari ini. Sudah 1,8 MJV FM di sesi terakhir nih Pak Ustadz. Tadi kan udah banyak diobrolin gitu kan, macam-macam pertanyaan. Dan sekarang dari semua permasalahan tadi sudah dikemukakan, sudah disampaikan. Nah sekarang kan namanya masalah pasti harus ada solusi dong, gitu kan. Nah kira-kira Pak Ustadz, dari kesehatan mental ini solusi yang terbaik untuk kita yang mengalami kesehatan mental ini seperti apa, Mas? Iya, kalau tadi tentang mencegahnya ya, atau menangkal akarnya, sekarang udah kejadian nih, depresi, stres, gimana ngangkatnya. Dalam konsep ajaran Islam ada yang dikenal dengan istilah penyejuk hati, menenteramkan hati. Yang paling utama untuk menenteramkan hati adalah pemilik hati itu sendiri, yaitu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dan tentram dikarenakan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ingat Allah, Allah itu yang ngurusin kita. Saat mungkin atasan kita marah ke kita, saat orang-orang manusia menganggap rendah dan hina kita, saat teman-teman tidak peduli dengan kita, satu-satunya yang mendengar kita hanya Allah. Pas kita ingat seperti itu, ya Allah, hati tentram. Menangislah kita di atas tempat sujud. Menangis kita di atas tempat tidur. Ketika kita ingat, ya Allah, maafkan aku banyak dosa. Wajarlah aku terkena musibah-musibah seperti ini karena dosa-dosaku. Mengingat Allah menjadi nikmat terindah yang ada di dunia. Bahkan kata para ulama disebut sebagai surganya dunia. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke surga di dunia ini, maka dia tidak bisa masuk ke surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah mengingat Allah. Mengenal Allah. Sebagaimana nanti kita di akhirat bertemu dengan Allah langsung, melihat wajah Allah. Jadi kita selama di dunia beribadah, sholat, nggak ngelihat Allah, nggak bisa ya Pak ya, kita lihat. Ganjarannya nanti kita akan melihat sosok yang kita sembah. Dan itu sudah dijanjikan dalam hadis-hadis Rasul yang banyak. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan. Nah,
Kalau di akhirat nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah, bertemu dengan Allah, berarti nikmat di dunia yang tertinggi adalah mengingat Allah. Berarti konsepnya orang kita, kalau kita ada problem, ingat Allah langsung. Larinya kemana? Media paling baik dalam mengingat Allah adalah sholat. Ya. Kayak disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah dengan dua perantara. Apa dua perantara ini? Sabar dan sholat. Berarti sholat, wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah kepada Nabi Musa. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Makanya Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ju'ilat qurratu aini fis sholah. Dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk mataku di dalam sholat. Jadi sholat itu menenangkan diri, rileks kita. Saat sholat, lepas semua urusan pekerjaan ya Pak ya. Lagi sholat, udah lupakan dulu nanti. Tekanan dari atasan, minggirin dulu. Problem-problem dunia, minggirin dulu. Tagihan dari istri, nanti dulu. Gitu. Kan sekarang negara barat lagi mengakui konsep ini Pak. Walaupun mereka memberi judul dengan istilah meditasi. Ya. Meditasi kan melupakan semuanya dan kosong. Ya. Nggak boleh mikirin apapun. Kita umat Islam lebih tinggi dari meditasi. Kenapa? Karena kita bukan hanya dikosongkan dari urusan dunia, tapi diisi dengan Allah. Ya. Kalau mereka kosong-kosong aja ya. Kalau kita kosong tapi fokus satu hanya kepada Allah. Maka kita menjadi tenang, tentram. Urusan-urusan jadi mudah. Oh, nggak usah takut. Urusan saya sekarang rugi, Allah ganti nanti. Saya yakin Allah yang kasih. Nggak mungkin dong Allah suruh saya sholat, tapi Allah nggak ngasih saya rezeki. Ya. Berarti saya nggak bisa sholat dong, karena nggak ada rezekinya. Ya. Jadi Allah menyuruh kita beribadah, pasti Allah jamin rezeki agar kita bisa beribadah. Makanya ini berarti konsep pertama, diingat baik-baik mungkin teman-teman ya, solusi paling utama adalah menuju kepada Allah. Mengingat Allah. Dan cara terbaiknya adalah sholat. Karena sholat tiang dari Islam itu sendiri. Kedua, yang disebutkan dalam Al-Quran, obat dari hati sendiri adalah Quran. Firman Allah. Tapi bukan sekedar dibaca aja ya. Dibaca Arabnya doang. Maksudnya nggak kita baca. Kita baca teks WA aja, kita pengen harus tahu maksudnya kan. Nggak mungkin ada teks berbahasa Cina, nggak kita translate gitu ya. Dan kita nggak tahu artinya. Kita cari tahu tuh artinya. Allah berbicara kepada kita lewat Al-Quran, kita cari tahu tuh maksudnya Allah di sini apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat, syifa. Syifa itu obat yang terhadap apa yang ada di dalam dada, Pak. Jadi obat segala penyakit mental itu Quran. Yeah. Quran sendiri yang nyebut di dalam surat Yunus ayat 57. Yang menyembuhkan penyakit-penyakit mental itu Al-Quran. Tinggal kita gimana nih? Gimana Ustadz caranya? Dengan ruqyah memang ada. Tapi juga yang paling penting mengamalkan isi Al-Quran tadi. Setelah merenunginya, mendalami maknanya gitu ya. Ini adalah solusi kedua. Setelah solusi pertama adalah Allah sendiri, mengingat Allah. Solusi kedua adalah firman Allah, yaitu Al-Quran. Solusi yang ketiga ini Pak, yang paling mudah Pak. Yang paling mudah adalah istri dan anak. Disebutkan dalam Al-Quran, diajarkan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang menyejukkan hati. Berarti memang konsep istri dan anak diciptakan untuk kita agar hati kita tenang, nyaman, tentram. Bahkan kalau kita sering buka di undangan pernikahan ya Pak ya, kan ada itu ayat dinukil di situ ya, ayat surat Ar-Rum. Tujuan dari pernikahan apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu tinggal tenang kepada wanita tadi. Berarti memang istri Allah jadikan sebagai penenang hati suami. Jadi kita yang lagi jauh dari sanak keluarga ini yang meredam depresi, kesulitan. Selain dari Allah tadi dan juga firman Allah. Ini ya teman-teman ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ketika misalnya kita lagi ada banyak masalah, lihat istri tuh hilang pakai masalah ya. Lihat anak apalagi juga kayak hilang langsung. Apalagi anaknya masih kecil, lagi lucu-lucunya gitu kan.
Oke. Masya Allah. Kalau sudah anaknya udah besar Ustaz, sudah nggak lucu. Kan tadi ayatnya itu bunyi dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan. Berarti cucu bisa Cucu, ya. ya. Cucu juga. Masya Allah. Dan juga sebagai penutup mungkin sudah di ujung acara Ya, ini, ya. saya boleh sebutkan satu hadis ya Pak ya, Boleh. sebagai penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Al Albani, barang siapa di antara kalian masuk waktu pagi dan dia itu dalam kondisi aman di rumahnya, tubuhnya sehat. Pertama tadi nikmat yang disebutkan, dia masuk waktu pagi, bangun pagi ya Pak ya. Negaranya aman, tempat tinggalnya aman, nggak ada perang, nggak ada problem. Kemudian badannya sehat. Yang ketiga, dia punya makanan untuk dia makan hari itu. Maka kata Rasul SAW, seakan-akan dia sudah memiliki dunia seluruhnya. Pas kita udah punya kayak gitu, teman-teman sekalian, Masya Allah, itu kita sedang memiliki dunia. Berapa banyak orang pada pagi hari, dia nggak tahu saya hidup atau mati. Di kondisi perang ya Pak ya. Ada yang nggak tahu juga, bukan nggak tahu lagi, dia memang sedang ternyata bangun pagi ada di rumah sakit, lagi sakit. Ada yang dia itu aman, sehat, tapi ternyata nggak punya makanan. Kita alhamdulillah rata-rata yang di site ini punya 3 nikmat ini ya Pak ya. Tapi kita jarang sekali mensyukuri nikmat ini. Rasul bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir," atau kama qala. Barang siapa yang tidak mensyukuri urusan yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri urusan yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Jadi kan ada istilah jangan lupa bersyukur gitu kan. Iya, jangan lupa bersyukur. Jadi selalu bersyukur apapun yang terjadi, kita bersyukur sekecil apapun ataupun sebesar apapun musibah pun kita tetap harus bersyukur Pak Ustaz ya. Iya. Apa namanya? Ya pokoknya bersyukur dan sabar. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kalau di konsepnya itu gini, Pak. Manusia itu pasti kena salah satu dari 2 kondisi. Kalau dapat nikmat, dia syukur. Kalau dapat musibah, dia sabar. Nggak mungkin lepas dari 2 kondisi ini. Dan orang Indonesia pasti ngomongnya pasti selalu beruntung, Pak Ustaz. Iya, gimana? Iya, misalkan kayak saya main di sana itu kan. Jatuh. Untung nggak apa-apa. Gitu. Sepedanya rusak pasti selalu dibilang untung, Mas. Padahal kan musibah. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas Sama-sama. kehadirannya di Radio FJB FM. Kita ngobrolin tentang kesehatan mental untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan untuk sore hari ini Pak Ustadz. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.